Bapa di dalam surga, Engkau satu-satunya pribadi yang sanggup mengangkat dan memulihkan kami semua. Dan kami bersyukur oleh karena kemurahan hati-Mu Engkau memberikan putra tunggal-Mu bagi kami, Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui peristiwa kematiannya di kayu salib kami semua dipulihkan oleh Tuhan. Diangkat menjadi anak-anak Allah, pewaris kerajaan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik, terpujilah namamu, dimuliakanlah Engkau senantiasa di dalam kehidupan kami. Malam ini kami bersuka cita di hadirat-Mu, oleh karena waktu kami memuji menyembah-Mu kami percaya dengan iman Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Engkau menikmati pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu. Dan kami tahu jika Tuhan hadir dalam pujian penyembahan kami, maka hal-hal yang baik sedang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, malam ini kami juga datang kepadamu berdoa. Memohon kiranya Engkau Tuhan yang sama, bertahta jugalah di atas kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua satu persatu secara pribadi. Semua yang ada di ruangan ini, baik yang paling muda sampai yang paling tua. Biarlah Engkau berbicara secara khusus dan istimewa. Roh-Mu yang suci itu mengunjungi kami satu persatu tanpa terkecuali. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Engkau mengurapi dan menolong hamba-Mu ini yang banyak kekurangan dan kelemahan. Kami mohon kepadamu penyertaan-Mu dalam pemberitaan ini. Terima kasih, kami taklukkan pikiran dan hati kami. Kami tundukkan dan kami bersedia diajar oleh Tuhan. Berfirmanlah kepada kami karena kami semua siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang sejati, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam ini saya ingin berbagi sesuatu yang terus saja sedang saya pikirkan, renungkan belakangan ini. Karena itu kita membuka Alkitab kita langsung saja. Injil Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Cukup menarik dalam ibadah doa malam justru kita mendengar kebenaran ini Bapak Ibu. Injil Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Judul renungan kita malam hari ini, 3 salib di Bukit Tengkorak. Sekali lagi Bapak Ibu, 3 salib di Bukit Tengkorak. Kita mau belajar bersama-sama. Dari 3 salib di bukit itu, apa yang kita bisa pelajari dalam doa malam ini. Sekali lagi Injil Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Yang sudah dapat katakan amin. Saya ayat 33, Bapak Ibu menyambutnya di ayat 34. Nanti di ayat 43 kita baca bersama-sama. Ayat 33, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. 2, 3. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ayat 43 bersama-sama 2, 3. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku
di dalam Firdaus, yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan, menyimpan dalam hati serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Sebenarnya Bapak Ibu, sejujurnya hidup kekristenan harus berfokus kepada Kristus. Itu yang disebut dengan kristosentris. Karena itu apapun pergumulan Bapak Ibu harusnya berfokus kepada peristiwa salib. Itu peristiwa sesuatu yang luar biasa. Setiap kali kita merenungkan tentang salib selalu ada hal yang luar biasa yang kita bisa pelajari. Paling tidak Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah masalah terbesar manusia adalah dosa. Dan salib telah menyelesaikan dosa itu. Ketakutan manusia yang terbesar adalah maut. Dan salib telah menyelesaikan dan mengalahkan maut. Kebutuhan manusia yang terbesar adalah kasih. Dan salib menunjukkan kasih Allah yang luar biasa itu. Karena itu Bapak Ibu, salib berbicara sangat banyak bagi orang percaya. Nah, malam ini Bapak Ibu, sebelum kita membahas bagian ini, saya ingin ada 2 ayat lagi yang kita baca. Multimedia bantu saya tampilkan Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23, lalu nanti Lukas 14 ayat 27. Sama-sama di Injil Lukas. Kita sedang melihat 3 salib di Bukit Tengkorak dari Injil Lukas saja. Tidak dari Matius, Markus maupun Yohanes. Lukas 9 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ayat yang terakhir, Lukas 14 ayat 27. Injil Lukas 14 ayat yang ke-27. Kita baca bersama-sama lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Lukas mencatat tentang salib. Dan selalu di Injil diulang-ulang bahwa kita harus memikul salib. Tidak layak seseorang menjadi murid Kristus kalau tidak pikul salib. Karena itu perhatikan pernyataan ini dengan baik. Sikap kita terhadap Yesus itu akan sejalan dengan sikap kita terhadap salib kita. Bagaimana cara kita memperlakukan Kristus, begitulah cara kita memperlakukan salib kita. Jadi bagaimana orang memikul salibnya, kelihatan bagaimana kasihnya kepada Kristus. Itu sejalan. Dan tadi Injil Lukas, firman Allah memberitahu Bapak Ibu, orang yang tidak mau memikul salibnya tidak layak menjadi murid Kristus. Sebaliknya, seorang murid Kristus harus memikul salibnya. Malam ini kita belajar bersama-sama dari 3 salib di Bukit Tengkorak. Mari kita memperhatikan salib yang pertama. Salib yang pertama, perhatikan orang yang ada di sebelah Yesus. Ayat 39. Firman Tuhan berkata demikian. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Perhatikan salib yang pertama ini. Ini tipikal orang yang tidak mau memikul salibnya. Ini manusia yang tidak bertanggung jawab. Dia tergantung di atas kayu salib bukan karena Tuhan Yesus. Dia tergantung di atas kayu salib karena pilihan-pilihan hidupnya. Karena keputusan-keputusannya. Dia memutuskan untuk menjadi penjahat. Dia yang memutuskan untuk tidak takut kepada Allah dan melakukan perlawanan kejahatan. Dia orang yang tidak bermoral. Dia tergantung di atas kayu salib, pilihan hidupnya sendiri. Dia yang membawa dirinya tergantung, bukan Tuhan. Tetapi hari itu, orang ini sungguh tidak punya kerendahan hati sama sekali. Bukannya menerima salib dengan kerendahan hati, sebaliknya dia tidak mau bertanggung jawab. Dia menolak salibnya. Dia malah kemudian menghujat Allah. Ini orang sungguh-sungguh tidak bertanggung jawab, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perhatikan kata-katanya yang kasar itu. Di ujung hidupnya, maut sedang ada di pintu hatinya. Menjelang ajal, nyawanya seperti telur di ujung tanduk. Sebentar lagi dia akan mati. Bukannya peristiwa salib yang dia alami sebagai panggilan pertobatan, malah menghujat Allah. Coba bayangkan orang ini Bapak Ibu. Sebentar lagi mati.
masih menghujat Tuhan. Perkataannya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Apa maksudnya? Ini tipikal orang yang tidak mau memikul salib. Orang yang tidak mau memikul salib, kecenderungan adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, orang yang tidak mau memikul salib. Biasanya ciri-ciri yang kedua Bapak Ibu, ini orang yang menuntut mujizat baru percaya. Dia bilang, bukankah engkau Kristus, sang yang diurapi itu oleh Allah. Selamatkan dirimu, selamatkan kami. Dia sedang berkata, ayo lakukan mujizat sekarang ini, turun dari salib. Bukankah Yesus bisa melakukannya? Bisa kalau Kristus mau. Orang ini tipikal orang yang menuntut mujizat baru mau percaya. Saya ingin beritahu kepada Bapak Ibu di tempat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya mujizat. Sampai hari ini mujizat masih berlangsung. Amin. Kita semua yang ada di ruangan ini percaya mujizat. Tetapi perhatikan, tidak semua mujizat membawa panggilan kepada pertobatan. Tidak. Perhatikan orang Israel di Mesir. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Dengan mata telanjang. Mereka pelaku sejarah. 10 tulah dilakukan Tuhan atas Mesir. Mereka di Goshen tidak kena tulah. Air menjadi darah, anak sulung mati, lalat pikat. Semua mujizat terjadi di depan mata mereka. Tetap tidak percaya Tuhan. Tuhan perlu membelah laut Tiberau sampai luasnya 5 kilometer. Supaya 2 juta orang lebih dalam semalam-malaman bisa menyeberangi laut Tiberau. Di depan mata mereka ada mujizat. Tetap tidak percaya. Setiap kali siang hari ada tiang awan. Malam hari ada tiang api. Butuh daging, ada daging. Dikirim Tuhan dari arah timur. Angin itu membawa burung puyuh. Butuh roti, ada mana. Satu-satunya bangsa di muka bumi yang pernah mencicipi langsung makanan dari surga. Tetapi firman Tuhan berkata, semua generasi di atas Yosua mati binasa karena tidak percaya. Coba bayangkan, mujizat setiap hari. Tidak membawa pertobatan. Bagaimana dengan murid-murid Tuhan dalam peristiwa penyaliban ini? Mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Mereka melihat dengan roti dan ikan 5.000 orang kenyang, sisanya 12 bakul. 3.000 orang kenyang, masih ada sisa 7 bakul. Mereka melihat Lazarus mati dibangkitkan. Tapi waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, cuma Yohanes yang hadir, yang lain melarikan diri. Ribuan orang yang mengeluh-ngeluhkan dia kemudian tetap tidak percaya. Mujizat tidak selalu membawa panggilan pada pertobatan. Bapak Ibu, orang ini tipikal orang yang tidak mau pikul salib. Menuntut mujizat baru percaya. Tidak boleh begitu. Perhatikanlah Bapak Ibu. Nah, kita yang ada di ruangan ini perhatikan. Tidak boleh menuntut mujizat baru percaya. Percaya dulu baru mujizat ada. Amin. Kita kan percaya. Amin. Kita orang-orang percaya. Amin. Percayalah karena engkau percaya kepada dia, mujizat terjadi. Ayo tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bukan menuntut mujizat dulu baru percaya. Percaya dulu sungguh-sungguh baru mujizat terjadi. Orang ini Bapak Ibu, orang yang menuntut mujizat baru percaya, sebenarnya seorang yang tidak percaya. Saya beri contoh. Saya berkata kepada istri saya, Ma, I love you. Aku mencintaimu. Lalu dia bilang, buktikan kalau engkau mencintaiku. Kenapa dia ngomong begitu? Berarti dia tidak percaya kepada saya. Dia tidak percaya kepada perkataan saya. Dia ragukan integritas saya. Dia sedang meragukan kebenaran perkataan saya. Orang yang menuntut mujizat dulu baru mau percaya, meragukan integritas Allah, itu penghinaan. Meragukan karakter Allah yang berjanji bahwa dia sanggup melakukan segala perkara. Jadi orang yang menuntut mujizat baru percaya, sebenarnya seorang yang tidak percaya. Orang ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tipikal salib yang pertama. Ini tipikal orang yang tidak mau memikul salibnya, tidak bertanggung jawab, menuntut mujizat baru mau percaya. Tetapi kita yang ada di tempat ini, kita adalah orang yang percaya, yang kemudian mengalami mujizat. Amin. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita ubah pola kita. Percaya sungguh-sungguh. Mujizatnya terjadi. Lalu perhatikan selanjutnya, ciri selanjutnya Bapak Ibu. Dari pribadi yang pertama ini, dari orang ini. Ciri orang yang tidak mau memikul salibnya, tidak bertanggung jawab. Selalu menuntut mujizat baru percaya. Lalu kemudian, ini orang tipe orang yang memaksa Tuhan. Dia paksa Kristus untuk melawan kehendak Bapaknya. Dia kan bicara begini, engkau Kristus, kalau engkau Kristus,
ayo selamatkan dirimu, turunlah dari salib. Selamatkan dirimu, selamatkan kami juga. Loh, Kristus tergantung di atas kayu salib, itu kehendak Bapa di surga. Kristus berjalan di muka bumi ini hanya punya satu proyek, melakukan kehendak Bapanya. Jadi tergantung di atas kayu salib, itu kemauan Bapa di surga. Orang ini memaksa Kristus untuk melawan kehendak Bapa di surga. Ini sesuatu yang sangat kurang ajar Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dia ingin supaya Tuhan Yesus melawan ketetapan-ketetapan Bapa dari Kristus, yaitu Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu tipikal salib yang pertama, seorang yang sebenarnya tidak mau memikul salib. Untuk orang model seperti ini, Bapak Ibu perhatikan, untuk orang model seperti ini, dan saya berdoa sungguh di ruangan ini tidak ada model yang seperti ini ya. Orang seperti ini, Yesus Kristus diam 1000 bahasa, nggak ngomong apa-apa. Ada dialog di salib sana. Tapi waktu orang ini ngomong terus, Kristus diam. Orang yang tidak mau memikul salibnya, Kristus diam, tidak mau berbicara. Persis waktu Tuhan Yesus dibawa di depan Herodes, di depan para pendakwanya, Yesus seperti domba dibawa ke pembantaian, tidak merespon apapun. Dia hanya diam saja, 1000 bahasa. Orang yang tidak bertanggung jawab. Orang yang suka menuntut mujizat dan baru percaya. Orang yang memaksa Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Untuk orang seperti itu, Tuhan diam. Bapak Ibu, saya ingin mengatakan ini perkataan yang cukup rumit, cukup sulit maksud saya, Bapak Ibu. Tapi saya harap tangkap ini dengan baik Bapak Ibu. Yang saya katakan ini sungguh benar sesuai dengan kebenaran firman Allah. Perhatikan, jangan suka memaksa Allah. Selama ini tanpa kita sadari kita memaksa Allah barangkali. Mulai malam hari ini mari kita belajar bersama-sama. Hidup ini harusnya Bapak Ibu, hidup ini adalah melakukan kehendak Tuhan. Seperti Kristus melakukan kehendak Allah, begitulah Bapak Ibu dan saya. Waktu kita diselamatkan, kita dipanggil, dikuduskan, dibenarkan dan dimuliakan untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Tapi seringkali dalam hidup ini kita enggak begitu Bapak Ibu. Kita melakukan kehendak kita sendiri. Lalu kita berkata begini Bapak Ibu, libatkanlah Tuhan dalam seluruh rencanamu. Coba perhatikan perkataan ini. Libatkanlah Tuhan dalam seluruh rencanamu. Berarti kita punya rencana, kita buat acara kita, rencana kita daftarkan rencana kita. Lalu kita datang kepada Tuhan, Tuhan ini rencanaku, tolong berkati, tolong urapi, lakukan stempelmu, jebret engkau setuju dengan rencanaku. Kalau begitu kita paksakan Tuhan untuk setuju dengan rencana kita. Hidup itu bukan melibatkan Allah dalam rencana kita. Hidup itu melibatkan kita dalam rencana Allah. Renungkan bagian ini baik-baik. Kita anak-anak Tuhan, saya sering salah. Punya rencana, lalu rencana dibawa kepada Tuhan. Ayo Tuhan setuju dengan rencana ini. Tidak boleh begitu Bapak Ibu. Yang betul adalah Tuhan apa rencanamu bagi hidupku, jadilah seperti yang kau mau. Kalau hidup kita seperti itu, kita seharusnya tidak perlu mengalami tekanan yang berat, pergumulan yang sulit, stres yang berkepanjangan. Kenapa? Karena kita sedang melakukan kehendak Allah. Hidup bukan tentang melibatkan Allah dalam rencana kita, tapi melibatkan diri kita dalam rencana Allah. Jadi hidup ini seharusnya tentang rencana dan kehendak Allah. Amin. Tetapi orang yang disalib ini memaksakan kehendaknya, meminta Tuhan melawan kehendak Bapa di surga. Dan sekali lagi Bapak Ibu, untuk tipikal yang pertama, salib yang pertama ini, Tuhan Yesus diam, membisu 1000 bahasa. Mulai malam hari ini Bapak Ibu, ayo semua kita, Tuhan selamatkan kita karena Dia punya rencana. Dia punya rencana yang sangat agung untuk Bapak Ibu dan saya. Dan Dia berjanji rancangannya rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dia punya rencana yang sangat indah. Marilah hidup di dalam rencananya, di dalam kehendaknya. Bukan sekedar rencana-rencana kita. Selanjutnya, kita perhatikan salib yang kedua. Kita tinggalkan salib yang pertama, itu tipikal orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mau memikul salib. Semua tingkah lakunya yang membawa dia sampai di salib, namun dia menyalahkan orang lain. Salib yang kedua, perhatikan Bapak Ibu, orang yang kedua di dalam ayat yang ke-40. 41
dan 42. Saya akan bacakan. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Perhatikan salib yang kedua di Bukit Tengkorak itu. Orang ini berbeda sekali, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dia tidak tahu karena dia ada di dalam penjara bersama dengan temannya tadi. Dia tidak pernah mendengar barangkali tentang peristiwa rame-rame di luar sana. Tentang Mesias, melayani 3,5 tahun, melakukan mujizat dan tanda-tanda. Mungkin dia tidak sempat tahu oleh karena keputusan-keputusannya. Oleh karena semua kebijakan yang dia ambil. Dia menjadi perampok dan penjahat sampai tergantung di atas kayu salib. Sebelumnya dia ada di dalam penjara. Jadi mungkin dia tidak pernah mendengar semua peristiwa itu. Dia tahu, dialah yang membawa dirinya sampai ke salib. Tetapi orang ini orang tipikal yang mau memikul salib dengan kerendahan hati. Dia tipe orang yang bertanggung jawab. Dia memilih untuk memikul salibnya. Dia tahu semua ini karena perbuatanku. Dia ngomong kepada temannya, you gak takut Allah ya. You digantung bersama dengan saya karena kesalahan kita. Tapi orang ini bukan. Dia tergantung bukan karena dia bersalah. Kenapa di ujung maut itu masih juga engkau tidak bertobat? Seakan-akan dia berkata begitu Bapak Ibu. Dan orang ini tahu umurnya hanya singkat saja. Sebentar lagi dia akan dijemput oleh maut. Tetapi kemudian memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Dia bertanggung jawab. Dia tahu bahwa dia sampai disalib karena keputusan pribadi. Karena itu ciri orang yang mau memikul salib, perhatikan yang pertama. Ciri orang yang mau memikul salib itu memiliki iman yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang sejati akan melahirkan orang-orang yang bersedia memikul salib seberat apapun, sesulit apapun. Karena itu Yesus tadi berkata dalam teks yang kita baca Bapak Ibu, siapapun yang tidak mau memikul salib tidak bisa menjadi murid Kristus. Tapi mereka yang bersedia memikul salib pantas dan layak menjadi murid Kristus. Orang ini memiliki iman yang sejati. Kenapa? Perhatikan perkataan ayat 42 Bapak Ibu. Perhatikan ayat yang ke-42, dia berkata begini. Jika engkau datang sebagai raja. Ayat 42 lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Orang ini punya kerendahan hati untuk bersedia memikul salibnya. Namun ciri yang paling menonjol dari dia punya iman yang sejati. Imannya itu sanggup menembus tembok yang sangat tebal. Bapak Ibu, Tuhan disalib, Allah mati tergantung di atas kayu salib. Itu sesuatu yang sangat sulit untuk dicerna. Itu seperti standing block. Itu sesuatu yang sangat sulit untuk bisa dipahami. Tapi orang ini punya iman yang murni yang sanggup menembusnya. Perhatikan waktu Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib. Apakah dia punya tampang seorang raja? Tidak ada. Dia ditelanjangi. Pakaiannya hampir-hampir tidak sopan Bapak Ibu. Cuman sehelai kain menutupi auratnya saja. Dimahkotai duri, dicabut sampai mungkin berlubang-lubang kepalanya. Lihat perhatikan, Yesus menolong dirinya sendiri pun tidak bisa. Tidak bisa melakukan mujizat, tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Cuman tergantung lemah di atas salib sana Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada model seorang raja. Tapi orang ini punya sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Iman yang sejati. Semua kelemahan di salib itu bisa dia terobos. Lalu dia berkata, jika engkau datang sebagai raja. Dari mana dia tahu Yesus raja? Cuman dari sebuah tulisan di atas kepala Tuhan Yesus. Inri, Yesus Nazaret, Raja Israel. Ditulis dalam 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin. Kenapa bahasa Ibrani? Bahasa orang beribadah di rumah Allah. Kenapa bahasa Yunani? Bahasa sehari-hari orang di zaman itu waktu mereka berkomunikasi. Kenapa bahasa Latin? Itu bahasa hukum. Notaris, hukum, PPATK di zaman itu menggunakan bahasa Latin. Jadi dibuat 3 bahasa di atasnya. Yesus Nazaret, Raja Israel. Hanya dengan melihat tulisan itu.
Tulisan itu seperti hidup di hatinya. Iman sejati itu muncul sanggup menembus tembok yang sangat tebal. Allah yang maha perkasa, waktu kelihatan sangat lemah, dia sanggup menilai itu sebagai seorang raja yang luar biasa. Justru ketika Kristus tidak tampil dengan semua kemegahan dan kebesarannya, orang ini sanggup melihat kemegahan dan kebesaran Kristus. Itu iman yang sejati. Kenapa banyak orang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan? Salib penyebabnya. Mana mungkin Tuhan disalib? Kenapa orang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tidak mungkin Mesias mati tergantung. Tapi orang ini karena iman sejatinya sanggup menembus standing block. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, salib yang kedua mengajarkan apa itu? Orang ini orang yang bersedia memikul salibnya, memiliki kerendahan hati yang luar biasa, dan dia memiliki iman yang sejati. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama, Bapak Ibu dan saya, kita miliki iman yang sejati, iman yang murni, iman yang tidak tercemar oleh hal-hal lain, iman yang tidak manipulatif. Perhatikan Bapak Ibu, ini penting sekali, iman yang tidak manipulatif. Seringkali kita ini manipulatif Bapak Ibu. Saya beri contoh, nanti di dalam hari Sabtu saya bicara di Dewasa Muda, saya beri contoh Bapak Ibu, perhatikan ini baik-baik. Dalam hubungan suami istri, kadang-kadang cinta kita kepada pasangan manipulatif. Saya beri contoh begini Bapak Ibu, saya sedang bicara tentang iman yang manipulatif ya. Kadang-kadang begini, saya berbuat baik kepada istri saya mengasihi dia, saya mencintai dia, supaya dia menghormati saya, supaya dia tunduk kepada saya, supaya dia mengasihi saya juga. Kalau saya mengasihi istri saya, supaya dia mengasihi saya, itu namanya cinta manipulatif. Itu manipulasi. Sebenarnya masih tentang saya. Kenapa saya mencintaimu? Supaya engkau mencintaiku. Kenapa aku mengasihimu? Supaya engkau tunduk kepadaku. Sebenarnya masih saya. Itu sebenarnya berpusat kepada ego saya. Saya melakukan semua itu demi aku sebenarnya, bukan demi kamu. Jadi kalau saya mengasihimu, bukan karena aku sungguh-sungguh mengasihimu, tapi karena apa? Karena supaya engkau mengasihi aku. Jadi pusatnya masih aku. Itu namanya cinta manipulatif. Kalau engkau mencintai istrimu supaya istrimu tunduk kepadamu, cintamu manipulatif. Kalau engkau mengasihi suamimu supaya suamimu itu mengasihi engkau, kasihmu masih manipulatif. Kasih itu harus objektif. Amin. Kalau ada yang tersinggung berarti betul. Kalau tidak tersinggung berarti kepala batu. Kalau Tuhan, kasihnya itu objektif. Bagaimana tahu? Perhatikan Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan. Sebelum ada segala sesuatu. Allah telah memutuskan untuk memilih kita, menyelamatkan kita. Walaupun dia tahu, waktu John Panggabean dipilih oleh dia, diselamatkan oleh dia. John Panggabean masih bikin dosa. John Panggabean kadang-kadang masih bohong. John Panggabean kadang-kadang masih munafik. Dia tahu John Panggabean masih tetap akan berdosa. Sekalipun aku sudah mati untuk John Panggabean pasti tetap bikin dosa. Sekalipun begitu, dia tidak pernah menunda kematiannya. Dia tetap memutuskan untuk mati bagi saya. Itu namanya kasih yang objektif. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Kasih Tuhan begitu. Dia tahu Bapak Ibu akan bikin salah. Dia tetap memutuskan untuk datang ke dunia ini mati untuk Bapak Ibu. Bahkan sekalipun cuma satu orang yang ada di dunia ini, dia tetap akan melakukan perjalanan jauh itu mati bagi kita. Kenapa? Kasihnya objektif. Harusnya begitulah kita kepada Tuhan. Iman kita itu harus murni kepada Dia. Bukan iman yang manipulatif. Bagaimana iman yang manipulatif? Begini. Beriman bukan karena sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena takut masuk neraka. Karena janji-janji berkatnya. Tidak boleh begitu. Marilah kita belajar punya iman yang murni. Tuhan, mujizat terjadi atau belum terjadi, aku tetap mencintaimu. Hidupku senang atau susah, aku tetap mengasihimu. Apapun yang terjadi, salib tetap akan aku pikul. Itu iman yang murni. Amin. Yang mengerti tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ada orang taat karena takut hukuman. Ada orang taat karena janji-janji berkat.
Ada orang taat karena mengasihi Tuhan. Marilah kita menjadi orang-orang yang taat karena mengasihi Tuhan. Salib yang kedua, tipikal orang yang bertanggung jawab, yang dengan rendah hati memikul salibnya dan memiliki iman yang sejati. Iman yang sanggup menerobos tembok yang tebal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi? Perhatikan perkataan Tuhan Yesus ayat 43. Ayo kita baca bersama-sama ayat ini. Ayat 43 Bapak Ibu. Dari Injil Lukas tadi, 1, 2, 3. Terima kasih. Bapak Ibu, ini perkataan yang sangat menyedihkan. Waktu saya persiapan firman Tuhan, lalu baca-baca ini terpukul. Ini ironi yang paling mengerikan di Alkitab. Saya pernah khotbah dalam 2 puasa di tempat ini, ironi Firaun. Tapi ironi ini lebih mengerikan Bapak Ibu. Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kenapa ironi? Perhatikan, Yesus satu-satunya orang pertama sekali mendapatkan janji keselamatan dari mulut Tuhan Yesus Kristus, justru mantan penjahat. Orang ini antrian persis di belakang Kristus yang masuk ke Firdaus. Saya pikir harusnya waktu Yesus sampai di Firdaus, orang kedua adalah Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Elisa. Orang-orang hebat itu. Harusnya para pendeta, harusnya para rasul, harusnya para nabi. Tapi faktanya Yesus ngomong, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Antrian kedua masuk ke Firdaus, mantan penjahat. Bukan mantan pendeta. Bukankah ini ironi? Bukankah seharusnya para nabi lah yang di belakang Tuhan Yesus? Bahkan dia diberi janji langsung dari mulut Tuhan Yesus sendiri juga. Hari ini juga orang ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan mendapat hak istimewa luar biasa. Seorang penjahat yang luar biasa. Bukan penjahat kambuhan. Dia penjahat yang luar biasa, sebab itu sebabnya dia tergantung di atas kayu salib. Tidak pernah beribadah barangkali, tidak pernah berdoa barangkali, apalagi bayar perpuluhan. Berbuat baik pun mungkin gak pernah, sepanjang hidupnya hanya berbuat jahat, menjelang kematiannya di dalam penjara. Dan hari itu tiba-tiba dia ngomong kepada Tuhan Yesus, kalau datang sebagai Raja, ingat aku ya Tuhan. Yesus langsung mengeluarkan janji yang luar biasa, hari ini juga. Bapak Ibu, bukankah ini ironi? Bukankah ini ironi yang cukup menakutkan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, justru antrian kedua yang masuk ke Firdaus adalah mantan preman. Mari kita merenungkan bagian ini bersama-sama. Dan perhatikan, untuk orang yang punya iman yang murni dan kerendahan hati seperti ini, Tuhan Yesus berbicara. Bahkan Tuhan Yesus berbicara yang luar biasa. Berbeda dengan orang yang pertama. Orang yang pertama Tuhan Yesus diam 1000 bahasa. Tapi untuk salib yang kedua ini, Tuhan Yesus berbicara. Kenapa? Orang ini punya iman yang sejati. Imannya menggerakkan Kristus, merespon perkataannya. Bapak Ibu, mari kita merenungkan bagian ini bersama-sama. Tadi saya sempat singgung, karena saya sempat singgung ya, mohon maaf saya terpaksa agak nyerempet sedikit khotbah saya Bapak Ibu. Saya singgung tentang perpuluhan. Karena seringkali kalau Bapak Ibu baca di internet, saya ketemu dengan jemaat, ada jemaat yang bertanya macam-macam tentang perpuluhan Bapak Ibu. Bahkan gereja-gereja karismatik yang sudah diajarkan perpuluhan pun masih bertanya-tanya, apalagi generasi muda zaman sekarang. Paling kritis generasi muda zaman sekarang, hidup di dunia yang sangat kritis. Tadi saya katakan orang ini mungkin gak pernah bayar perpuluhan, dan pasti gak pernah sempat bisa bayar perpuluhan Bapak Ibu. Tapi dia antrian kedua setelah Tuhan Yesus yang masuk ke Firdaus. Nah, ngomong-ngomong tentang perpuluhan, izinkan saya ada 2 menit untuk bicara tentang perpuluhan Bapak Ibu. Begini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selalu pro kontra kalau bicara perpuluhan. Tapi saya mau jujur katakan apa adanya. Di dalam perjanjian baru tidak ada perpuluhan. Di dalam perjanjian baru 100% punya Tuhan. Roma pasal 12 berkata, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Waktu tubuh kita persembahkan, maksudnya apa? Totalitas hidup. Karena totalitas hidup, kalau tubuh saya sudah diberikan semua kepada Tuhan, berarti semua kepunyaan saya adalah kepunyaan Tuhan. Dan perhatikanlah, kadang-kadang ada orang salah mengajar. Mereka mengajarkan begini, kita memberi perpuluhan supaya Tuhan memberkati kita. Bukan begitu, itu kasih manipulatif.
Itu iman manipulatif, itu judi. Bukan. Bapak Ibu, Tuhan sudah kasih semua 100%, keselamatan, kehidupan, usaha yang baik, pekerjaan, gaji, pendidikan. Tuhan sudah kasih 100%. 100% itu kepunyaan Tuhan. Tapi Tuhan minta kita melatih diri, mengembalikan 1/10 sebagai bukti bahwa apa? Ekonomi kita menyembah Allah. Yang kedua, ekonomi kita beribadah kepada Allah. Yang ketiga, kita tidak terikat kepada ekonomi, tapi kita terikat kepada Allah. Jadi orang memberi perpuluhan bukan supaya diberkati. Orang memberi perpuluhan karena telah diberkati oleh Tuhan. Amin. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Iya. Begitu. Dan kadang-kadang orang pusing dengan 1/10-nya. Seharusnya kita pusing mikirkan yang 9/10. Bagaimana engkau menggunakan yang 9/10? Benar enggak? Saya memberikannya di Batam, Bapak Ibu. Saya digaji dari Nginden. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak pernah memberi 1/10. Saya dengan istri sepakat 4/10. Saya beri 1/10, beri lagi 1/10, beri lagi 1/10, beri lagi 1/10. 6/10 dikelola oleh istri. Kalau ternyata pekerjaan Tuhan membutuhkan lagi, dari 6/10 ambil lagi. Kenapa? Itu punya dia. Tapi saya melihat sampai hari ini kami tidak pernah berkekurangan, malah diberkati Tuhan luar biasa. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu. Engkau yang sudah setia bayar perpuluhan, mengembalikannya, jangan mau digoncangkan oleh ajaran yang aneh-aneh. Amin. Tapi ingatlah baik-baik, kita mengembalikan karena kita mengucap syukur. Ekonomi kita menyembah Allah dan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salib yang terakhir, salib yang ketiga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salib yang ketiga adalah pusat dari pemberitaan Injil Lukas ini. Dialah sentral, tokoh utama dari 2 salib sebelumnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salib ini luar biasa. Dia Tuhan, dia tidak pernah berhenti menjadi Tuhan. Dia tidak pernah berhenti menjadi Allah. Waktu dia menjelma menjadi manusia, dia manusia 100%, dia Tuhan 100%. Di situ sebabnya dia adalah manusia Tuhan. Dia adalah manusia Allah. Dia putra Allah, kesayangan Tuhan, pemilik surga yang mulia. Tapi perhatikan ini Bapak Ibu, bahkan putranya tidak dibebaskan dari penderitaan. Saya suka dengan salib yang kedua tadi. Orang itu punya iman yang murni luar biasa. Bukan hanya punya iman yang murni, dia punya kerendahan hati. Dia tidak meminta supaya Tuhan menyembuhkan atau memulihkan dia atau melepaskan dia dari salib. Tidak Bapak Ibu. Rasa sakit di salib tidak hilang dari dia. Salib yang nomor 2 tadi Bapak Ibu. Rasa sakit, rasa marah, kecewa tidaklah dia ambil dari dirinya. Rasa sakit itu tetap ada pada dirinya. Tapi dia menerimanya. Beda dengan salib yang pertama, menuntut mujizat, minta dilepaskan. Salib yang kedua, dia tidak meminta untuk dilepaskan dari penderitaan. Dan sekarang perhatikan salib yang ketiga. Salib yang ketiga adalah putra Allah. Kepunyaan Allah. Tetapi bahkan dia sendiri adalah Allah. Tetapi Bapaknya tidak membebaskan dia dari penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merenungkan salib yang ketiga ini. Orang-orang zaman sekarang tidak mau memikul salib. Waktu bicara tentang penderitaan langsung takut. Waktu bicara tentang penderitaan dan pergumulan hidup langsung khawatir, langsung kecewa. Bapak Ibu tidak boleh begitu anak Tuhan. Perhatikanlah Tuhan Yesus. Dengan kesalehan hidup yang luar biasa. Namun tetap harus memikul salibnya. Kristus Yesus satu-satunya teladan yang terbaik. Bagaimana seharusnya memikul salib. Di tengah penderitaan yang paling menyakitkan itu. Orang-orang coba mengurangi rasa sakitnya dengan mencucukkan anggur asam. Anggur asam itu diberikan Bapak Ibu supaya mengurangi rasa sakit dari paku dan lambungnya yang ditusuk dan cambuk-cambuk di tubuhnya. Biasa orang zaman dulu dicucukkan anggur asam. Itu seperti bius begitu Bapak Ibu. Tapi Kristus menolaknya. Dia menolak itu, dia ingin merasakan sesakit-sakitnya. Dia bersedia memikul salib seberat apapun. Mari kita melihat kehidupan seperti Kristus melihatnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup ini memang berat, mari kita realistis.
Tetapi marilah kita belajar juga bahwa seberat apapun salib kita, Tuhan kita telah memberi teladan bagaimana cara memikulnya. Pikulah dengan kerendahan hati, pikulah dengan kekuatan dari Tuhan, pikulah dengan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Kita tidak boleh lari dari salib kita. Ada orang-orang coba melarikan diri dari salibnya. Bapak Ibu, tetapi malam ini kita belajar dari salib yang ketiga. Tuhan Yesus Kristus, dia memikul salib. Bapak, Ibu dan saya harus memikul salib. Itu bisa sakit penyakitmu. Itu bisa ekonomimu. Itu bisa anakmu, suamimu, istrimu, papa mama. Itu bisa dalam bentuk apa saja. Itu adalah salib yang kita harus pikul. Tidak apa-apa, jangan marah. Nikmatilah bersama dengan Tuhan. Tidak apa-apa Bapak Ibu, tidak apa-apa. Penderitaan sekarang ini dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang, tidak ada apa-apanya. Kenapa Kristus dimuliakan Tuhan luar biasa? Saya akan tutup dengan ini Bapak Ibu. Yesus itu adalah Tuhan yang sempurna. Karena dia yang sempurna, tidak perlu ditambahkan sesuatu kepadanya. Tetapi Filipi pasal yang kedua mencatat, Bapak Ibu, kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama. Sudah sempurna, dianugerahkan lagi kesempurnaan yang kedua. Kesempurnaan yang seperti apa? Saya ingin beritahu kepada Bapak Ibu. Yesus sempurna sebagai Tuhan. Allah, dia sempurna. Kepadanya dianugerahkan kesempurnaan yang kedua. Apa itu? Itu kesempurnaan kemanusiaannya yang berhasil mengalami proses penderitaan yang luar biasa. Waktu mengalami pergumulan hidup, penderitaan yang luar biasa, dia berhasil menyelesaikannya. Waktu tubuh fisiknya dicambuk, diperlakukan tidak adil, difitnah, mentalnya coba dirusak, dia bisa menjaga sedemikian rupa. Karena itu dia disempurnakan. Yang pertama sempurna sebagai Allah, yang kedua sempurna karena proses sebagai manusia. Itu sebabnya dia, kepadanya dianugerahkan nama di atas segala nama. Begitulah Bapak Ibu dan saya. Tahukah Bapak Ibu, secara roh engkau sudah sempurna. Oleh karena kuasa darah Kristus, roh kita dihidupkan, roh kita sempurna seperti roh Allah. Amin. Sekarang dia minta kita mengalami proses daging ini. Supaya kita mengalami kesempurnaan seperti Kristus. Proses dagingnya sakit memang. Memang sakit, tidak mudah. Tetapi percayalah Bapak Ibu, waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, fokuskan mata hati kita kepada salib saja. Apapun kesulitan, apapun sakit penyakit, fokuslah kepada Kristus saja. Dan percayalah, dari salib itu akan mengalir kekuatan yang luar biasa untuk membuat kita kuat menanggungnya. Amin. Bersama-sama tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu. Cepat atau lambat, semua kita semakin disempurnakan seperti Kristus. Demikian firman Tuhan malam hari ini, mari kita merenungkan bersama-sama, kita belajar tentang 3 salib di Bukit Tengkorak. Abaikan salib yang pertama, jadikan dia sebagai awasan. Jangan menuntut mujizat baru percaya, sebaliknya percaya dulu, baru akan mengalami berbagai macam mujizat. Jadilah orang yang bertanggung jawab. Dan ingat, milikilah iman yang murni. Dan pada akhirnya seperti putra Allah, tidak lepas dari penderitaan, kita pun akan mengalami. Namun percayalah, Tuhan memberi kita penghiburan yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Malam ini mari kita memiliki iman yang murni. Bukan iman yang manipulatif. Bukan yang iman untuk kepentingan diri sendiri, sebaliknya. Iman kita karena kita mencintai Dia sungguh-sungguh. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya.